Salam, selamat sore untuk bangsa Papua, dari Misol Sorong sampai Samarai, dan para simpatisan internasional di mana saja berada, dan orang Papua rantauan di mana saja berada. Syukur bagimu Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 18 September tahun 2022, saya, Selpius Bobi, selaku koordinator jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua yang disingkat JDRP2, hendak menyampaikan beberapa hal yang kiranya bangsa Papua perhatikan, bangsa Papua lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Pada kesempatan ini kita mengucap syukur karena pergumulan bangsa Papua, jeritan, tangisan, darah dan air mata sudah dilihat dan juga sudah didengar oleh Tuhan Allah. Sehingga Tuhan memberitahu kepada para hamba-hambanya, kepada para hamba-hamba Tuhan yang dikehendaki di seluruh tanah Papua, di rantauan, termasuk kepada kami, untuk pentingnya pemulihan diri menuju pemulihan tanah Papua indah pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Waktu yang sedang bergulir saat ini, waktu ini, kesempatan ini adalah kesempatan emas yang Tuhan sudah siapkan bagi bangsa Papua. Tuhan Allah melalui utusannya dan juga melalui penglihatan, melalui Roh Kudus sudah disampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan, termasuk saya sendiri. Tuhan sampaikan bahwa pentingnya pemulihan diri. Pemulihan diri yang kita maksudkan di sini itu adalah bagaimana kita harus berdamai. Berdamai yang kita maksudkan di sini itu adalah kita harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai diri dengan sesama. Kita juga berdamai dengan semua yang Tuhan sudah ciptakan di alam semesta ini. Kita harus berdamai juga dengan para leluhur, para moyang kita. Kita harus berdamai. Kita harus melakukan doa pelepasan. Karena ada kesalahan yang dilakukan oleh para moyang kita, para leluhur kita. Ada dosa-dosa kutukan yang sudah dilakukan oleh mereka yang telah mendahului kita, para leluhur, para moyang. Karena itu perlu kita berdamai juga, kita harus doa pelepasan, doa pemulihan. Dan yang lebih penting dari semuanya ini juga, yang kelima itu adalah bagaimana kita berdamai dengan Allah Tritunggal. Bagaimana kita berdamai dengan Tuhan. 5 hal ini penting. Bagaimana kita harus memulihkan hubungan ini. Hubungan yang sudah rusak. Perlu kita pahami bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu indah. Tidak ada yang tidak baik. Dan Tuhan menguduskan semua yang Tuhan sudah ciptakan itu di hari yang ke-7. Tuhan istirahat dan Tuhan memberkati dan menguduskan semuanya. Dan manusia pertama Adam dan Hawa
ditempatkan di Taman Eden. Di sana suasana yang damai, suasana yang tenang, suasana yang damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada konflik di sana di Taman Eden, di Taman Firdaus itu. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di situ kekacauan terjadi. Taman Eden hilang dan di situ kekacauan terjadi dan semua makhluk ditaklukkan oleh Allah. Semua konflik antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain terjadi. Suasana damai dan tenang, bahagia itu hilang. Ya, kita bersyukur karena untuk memulihkan hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia yang sudah lama terputus. Akhirnya Tuhan memanggil Abraham. Setelah itu Abraham diberkati oleh Allah, anaknya Ishak, Yakub, dan yang sekarang kita kenal 12 suku Israel itu anak-anak Yakub. Ya, jadi di masa lalu Tuhan pakai bangsa Israel untuk melakukan tanda-tanda yang heran. Karena itu melalui Abraham, leluhur bangsa Israel itu. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Tapi Tuhan juga punya rencana di menjelang akhir zaman. Tuhan siapkan satu bangsa dan Tuhan sedang mempersiapkan bangsa. Dan bangsa itu adalah bangsa Papua. Yang saat ini Tuhan sedang mempersiapkan supaya bersama dengan Israel, dengan Papua, bergandeng bersama untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Rekonsiliasi yang sedang kita dorong, pemulihan yang kita sedang dorong di bawah tema Gerakan Pemulihan Diri menuju pemulihan bangsa Papua yang sedang dikawal oleh Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, JDRP2, bersama dengan tim-tim doa yang ada di seluruh tanah Papua dan melalui jaringan-jaringan dan kelompok-kelompok yang lain di seluruh tanah Papua, adalah bahwa bagaimana mau mewujudkan rencana Tuhan itu di atas tanah Papua. Kita sudah melakukan doa dan puasa 40 hari 40 malam yang dimulai sejak tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 jam 12 siang. Doa dan puasa 40 hari 40 malam yang kita sudah lakukan itu adalah itu untuk memulihkan diri. Jadi itu pemulihan diri. Jadi di sini pemulihan diri, di situ bertobat dari salah dan dosa, terus berdamai dengan siapapun, termasuk musuh, termasuk mereka yang menyakiti hati kita, yang termasuk mereka yang telah mengorbankan hak dasar orang asli Papua, termasuk bangsa-bangsa lain. Kita harus melepaskan pengampunan. Ya, kita harus memaafkan mereka agar doa kita juga didengar oleh Tuhan, agar dosa kita diampuni oleh Tuhan. Karena Yesus berkata, berdamailah dengan musuhmu. Yesus juga berkata, sebelum memohon sesuatu kita harus berdamai dengan siapapun dia yang menyakiti hati kita, agar doa kita didengar Tuhan, agar dosa kita diampuni oleh Tuhan. Nah, ini penting, itu syarat mutlak. Jadi itu bukan untuk kita menerima penjajahan, penindasan itu di atas tanah Papua untuk selamanya, tidak. Tapi pemulihan diri, kita melepaskan pengampunan, kita berdamai dengan siapapun, itu adalah prasyarat yang Tuhan kehendaki, agar dosa kita diampuni. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, kalau kita tidak berdamai dengan siapapun dia yang menyakiti hati kita, bagaimana Tuhan mau mengampuni salah dan dosa kita? Ingat bahwa pemulihan tanah Papua akan dilakukan oleh Allah dengan tangan kuatnya sendiri. Tidak ada kuasa di seluruh dunia, manapun, kuasa apapun di dunia ini yang akan membendung rencana Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa kita. Jangan anggap remeh dengan pemulihan ini. Jangan anggap remeh dengan seruan pertobatan.
Karena itu pada saat ini kami mau sampaikan. Bagi siapapun dia yang tidak mengambil doa dan puasa selama 40 hari 40 malam, sebaiknya setiap pribadi, siapapun dia, entah secara pribadi kah, entah secara kelompok kah, harus mengambil waktu untuk doa dan puasa. Doa untuk kembali kepada Tuhan. Doa untuk berdamai dengan siapapun. Ya, dan doa untuk bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah itu, kita harus bersatu di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan kita bawa rencana manusia, kehendak manusia. Karena kesalahan terbesar yang selama ini kita lakukan, itu adalah bahwa kita memaksakan kehendak kita. Padahal Tuhan punya rencana lain, Tuhan punya kehendak lain yang selama ini yang kita tidak pahami. Tetapi syukur, Tuhan sudah singkapkan rahasia itu dan kita sekarang mengawal apa yang Tuhan Tuhan kehendaki itu untuk diwujudkan di atas tanah ini. Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah buka pintu. Sekarang bagaimana respon dari bangsa Papua untuk masuk menerima rencana dan kehendak Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus memulihkan diri. Karena yang akan masuk ke tanah suci Papua, yang akan menikmati kemerdekaan Papua, yang akan menikmati susu dan madu di Papua Baru, di tanah suci Papua, di Papua penuh kemuliaan Tuhan itu, di Taman Eden Papua itu adalah orang-orang yang sudah menguduskan diri, orang-orang yang sudah berdamai dengan siapapun, orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan, yang sudah bertobat dari salah dan dosa, dan menerima rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu inilah saatnya, jangan anggap remeh. Dalam waktu ke depan kita akan lakukan ada rekonsiliasi 3 pilar utama. Jadi rekonsiliasi di suku-suku yang ada di tanah Papua, pilar adat. Jadi suku-suku yang ada di tanah Papua itu perlu kita akan rekonsiliasi juga. Terus rekonsiliasi di pilar agama atau pilar gereja yang ada di tanah Papua. Terus rekonsiliasi di pilar politik. Ini penting, di 3 pilar utama itu penting. Rekonsiliasi pilar adat, terus rekonsiliasi pilar agama atau gereja yang ada di tanah Papua, terus rekonsiliasi pilar politik. Pilar politik yang dimaksudkan di sini adalah rekonsiliasi di komponen-komponen perjuangan yang ada di tanah Papua. Termasuk juga mereka semua yang ada dalam sistem NKRI ini. Rekonsiliasi itu penting. Sistem NKRI artinya bahwa orang Papua yang ada di dalam sistem NKRI ini, yang mengabdi di dalam pemerintahan Indonesia itu rekonsiliasi itu penting. Jangan anggap remeh. Jangan ada yang ada di luar pagar. Semua masuk dalam pagar ini. Ya, karena ini proses untuk pemulihan negeri ini sedang berlangsung. Ya, Tuhan dia akan melakukan dengan caranya sendiri untuk memulihkan keadaan ini. Karena sudah saatnya Papua dipulihkan. Dan Tuhan mau pakai bangsa ini sebagai alatnya. Tuhan mau pakai bangsa Papua sebagai alatnya untuk mewujudkan rencana dan kehendaknya, untuk menyambut Yesus datang. Karena itu bangsa Papua harus bersatu. Ya, kita harus bersatu di dalam agenda. Selama ini kan kita bawa agenda, banyak agenda. 2 hal agenda yang tidak bisa kita bersatu. Agenda pengakuan dan agenda referendum. Ini 2 agenda yang memang tidak bisa. Agenda-agenda ini juga kita harus satukan. Kalau kita adakan, kita dorong, kita kawal agenda referendum, kita mesti lihat pengalaman-pengalaman di Kosovo. Di Kosovo itu apakah kita harus lihat. Terus pengalaman referendum di Timor Leste, pengalaman referendum di Quebec di Kanada, pengalaman referendum di Kanaki di New Caledonia Baru, terus pengalaman referendum di Kaledonia di Bougainville. Ya, karena mekanisme aturan yang pakai dalam referendum yang mereka lakukan itu adalah semua warga, semua penduduk yang punya KTP itu ikut memilih. Karena itu ini juga kita penting. Ya, kalau mekanisme itu
mekanisme itu biasanya itu dibuat oleh negara penjajah bersama dengan PBB. Jadi PBB dia tidak bisa paksakan sesuatu, memaksakan mekanisme untuk melakukan sesuatu, tidak. Jadi itu atas persetujuan dari negara penjajah, mekanisme aturan untuk referendum. Jadi jangan harap bahwa selama ini kita ada yang bicara bahwa hanya orang asli Papua yang nanti ikut memilih. Itu dari mana? Tidak ada aturan. Di Timor Leste juga mereka melakukan itu. Yang semua penduduk yang ada di situ ikut memilih. Di Quebec di Kanada juga. Di Quebec di Kanada. Semua yang warga di situ ikut memilih. Terus di Kanaki. Kanaki juga ikut memilih semua penduduk. Di Bougainville juga begitu. Ya, di Kosovo. Ya, jadi Kanaki karena mayoritas di sana itu adalah orang Amber, orang pendatang, ya, migran dari luar. Kanaki di Kalonia Baru sehingga mereka sudah kalah telak. Sudah 3 kali mereka sudah referendum. Di Quebec juga mereka kalah karena semua penduduk di situ ikut memilih. Jadi terus di Timor Leste, di situ mayoritas Timor Leste mereka mendukung, menyatakan untuk bebas merdeka, jadi mereka menang tahun 99. Ya, di Bougainville juga mereka menang. Tapi ingat, ada 2 tempat yang sudah kalah, yaitu yang kami tahu itu di Quebec di Kanada kalah telak. Kanaki juga sudah kalah telak. Kalau kita di Papua, kalau hari ini referendum atau besok referendum, orang pendatang lebih banyak, orang Amber lebih banyak, nanti kita akan kalah telak. Kita akan kalah. Jangan dengar orang bilang bahwa hanya orang asli Papua yang ikut memilih. Itu berita hoax, berita tidak benar. Itu berita itu datang dari mana? Itu dari orang bule. Orang bule yang selama ini kita tidak tahu. Jangan-jangan orang-orang itu dia kerjasama dengan pihak Indonesia untuk memperpanjang penindasan ini supaya orang Papua musnah dan tanah air kita itu dan kekayaan mereka kuasai. Jadi mari semua, ada bahaya besar untuk agenda referendum, jadi tidak boleh. Kita semua orang Papua ini kalau punya KTP pun kita akan kalah telak. Mereka lebih banyak. Orang pendatang itu sudah 3.000 lebih. Bahkan sampai bisa 4.000, 5.000, bisa 10.000 lebih. Bukan 10.000 ya. Mereka sudah 5 juta lebih. Bisa saja 3 juta lebih. Bisa saja 6 juta. Kita sementara ada 2 juta orang Papua. Kalau kita ikut memilih referendum, itu kita akan kalah telak. Kita punya KTP saja kita akan kalah. Apalagi banyak orang Papua yang tidak memiliki KTP. Jadi kita kalau referendum itu kita akan kalah telak. Kalau nanti kita referendum kemenangan itu pasti di pihak Indonesia. Karena itu mari semua kita bersatu kawal rencana dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan kasih tahu dalam penglihatan tahun 2017 bahwa Tuhan mau wujudkan rencana dan kehendaknya itu. Tuhan mau memulihkan kemerdekaan. Tanggal 1 Desember tahun 61. Tuhan kasih tahu dalam penglihatan bulan September 2017. 2 hari berturut-turut. Bahwa Tuhan mau pulihkan kemerdekaan itu. Tuhan hanya menunda kemerdekaan itu. Menunggu waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Karena itu mari semua kita bersatu. Mengawal pengakuan kemerdekaan, kedaulatan bangsa Papua yang tanggal 1 Desember tahun 61. Mari kita bersatu. Ini waktu Tuhan, ini rencana Tuhan. Pintu ini yang Tuhan sudah buka. Nah, jalan ini yang Tuhan sudah buka, pintu ini yang sudah buka. Ya, saat kita bersatu, mari kita rekonsiliasi diri. Dan saya mau satu hal yang tadi saya lupa, bahwa rekonsiliasi itu, pemulihan itu, doa perdamaian itu segera dilakukan di dalam keluarga, di dalam marga, di kampung, ya, di setiap kabupaten, di setiap kota, di setiap wilayah, di setiap kampung, di setiap marga, di setiap keluarga, di setiap ikatan-ikatan penguyuban, di mana saja kita berada, kita lakukan doa rekonsiliasi, doa perdamaian, doa pemulihan, penting. Karena ini waktu untuk pemulihan, ini tahun untuk pemulihan. Jangan anggap remeh, karena hanya orang yang sudah menguduskan diri, hanya orang yang sudah bertobat yang akan masuk
ke tanah suci Papua yang akan menikmati kemerdekaan Papua. Ya, kita lihat banyak orang Papua yang sedang mati itu karena apa? Ini proses penyeleksian, ini proses seleksi, proses pembersihan Tuhan sedang lakukan. Ada yang mati karena dia punya kesalahan sendiri, tapi ada yang mati karena memang Tuhan sendiri yang ambil. Jangan sampai dia berbuat salah dosa, jangan sampai dia kembali berbuat salah lagi, dosa lagi. Akhirnya Tuhan ambil. Tapi banyak orang yang mati, sedang mati. Ini seleksi. Ini proses. Proses penyeleksian sedang berlangsung di atas tanah ini. Karena itu jangan salahkan siapa-siapa. Yang mati banyak ini. Ini saatnya. Jadi kita harus koreksi diri. Apakah apa yang saya lakukan ini? Apakah apa yang saya pikirkan ini baik atau tidak baik? Jadi jangan salahkan orang lain. Jangan memandang orang lain. Tapi kita koreksi diri. Apakah saya ini bagaimana? Apakah apa yang saya pikirkan itu benar atau tidak? Apakah saya lakukan itu baik atau tidak? Apakah itu sesuai dengan rencana sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Jangan salahkan orang lain. Ya, harus lihat diri kita sendiri. Setelah itu harus lihat keluarga kita. Harus lihat marga bagaimana kita pulihkan. Kita harus saling berdamai di dalam keluarga, di dalam marga, di kampung, di penguyuban, di wilayah, di kota. Semua rekonsiliasi harus dilakukan. Doa-doa perdamaian, pemulihan dilakukan. Karena ini waktunya, waktu Tuhan. Ini adalah waktu pemulihan bagi bangsa Papua. Jangan anggap remeh. Karena Tuhan, Dia akan melaksanakan kehendaknya, mewujudkan rencana dan kehendaknya di atas tanah ini dengan jalan damai. Bukan dengan perang. Tuhan kasih tahu pada tanggal 13 Mei tahun 2021 pada jam 12 siang. Bahwa Tuhan akan selesaikan masalah Papua itu dengan jalan damai. Karena itu hentikan perang sekali lagi. Jangan ada perang lagi di atas tanah ini. Jangan ada tumpah darah lagi di atas tanah ini. Jangan ada pegikan perang. Jangan ada persiapan perang. Karena Tuhan mau mewujudkan kehendaknya itu dengan jalan damai. Tuhan sudah siapkan orangnya. Sekarang sedang tunggu perintah, suara komando dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan orang-orang yang akan bertemu dengan Presiden Indonesia. Tuhan sudah siapkan dengan jalan damai. Akan melakukan tanda-tanda heran. Tuhan akan menyertai mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Karena itu kita harus berdamai dengan siapapun. Jangan ada perang lagi, jangan ada pertumpahan darah lagi. Mungkin itu yang pada kesempatan ini kami mau sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang tertentu yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf, tapi ini memang hal yang perlu kami sampaikan. Ini sesuatu hal yang Tuhan sampaikan dan perlu kami sampaikan. Jangan sampai sudah berjuang setengah mati. Jangan sampai masuk keluar penjara. Sudah bertahun-tahun sudah mengungsi di luar negeri. Sudah bertahun-tahun bertahan di rimba raya. Tetapi kalau kita tidak memulihkan diri, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak berdamai dengan siapapun termasuk musuh, kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, kalau kita tidak berdamai dengan leluhur atau moyang kita, kalau kita tidak berdamai dengan semua ciptaan, ya bagaimana kita mau masuk ke alam kebebasan itu? Karena yang akan masuk ke sana adalah semua yang sudah memulihkan diri, yang sudah bertobat, sudah berdamai dengan siapapun, dan sudah menerima rencana dan kehendak Tuhan. Yang bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, yang Tuhan sudah buka ini. Jangan paksakan rencana dan kehendak manusia, karena tidak ada jalan. Jangan harap, karena itu Tuhan sudah buka. Mari kita kawal pengakuan kemerdekaan, kedaulatan bangsa Papua tanggal 1 Desember. Karena itulah adalah jalannya. Di luar dari itu tidak ada. Tuhan bilang tidak ada. Ya, saya mau kasih tahu. Tidak ada kekuatan dunia yang akan membendung rencana Tuhan ini. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, di mana saja Anda berada. Ini pesan penting. Ini suara profetis. Ini suara kenabian yang kami mau sampaikan, yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, tak ada yang melawan kita.
Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena waktu ini adalah waktu emas. Karena waktu ini adalah waktu pemulihan. Sadar, menyesal, sadar, ambil komitmen, menyesal, mengaku kepada Tuhan, terima Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Laksanakan perintah-perintah Allah, terutama hukum kasih, dan hidup di dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan sambil menjaga kekudusan. Atas pertolongan Tuhan, Papua pasti bisa. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam.